membahas tentang Ruth and Boaz. Ruth and Boaz ini mengisahkan tentang Ruth dan Boaz di Alkitab, tapi ini transpirasi dari Alkitab. Nah, si Ruth and Boaz di modern ini, Ruth and Boaz di zaman modern ini juga menginspirasi aku tentang gimana kesetiaannya Ruth. Kalian tahu nggak sih di Alkitab itu kan Ruth itu sebenarnya sudah bercerai dengan istilahnya sudah menjadi janda dari si suaminya gitu ya. Maksudnya bukan bercerai secara hidup, tapi suaminya setelah meninggal. Tapi kesetiaannya dia ikut sama Naomi sama satu mantunya lagi yang membuat dia teruji kesetiaannya dan bertemu dengan Boaz. Nah, ini juga mengisahkan tentang itu karena ini di modernisasi aja. Kesetiaannya Ruth di sini bukan main-main loh, guys. Ruth di zaman modern ini, Ruth di film modern ini istilahnya dia punya calon mertua, belum mertua ya, calon mertua yang ditinggal sama anak dan juga suaminya yang galak. Maksudnya bukan galak, artinya gini, dia pengen anaknya itu tidak menikahi Ruth. Dan Ruth sendiri pun di film ini kayak di film Netflix ini kayak gini, kayak dia kayak dia kayak punya passion di bidang gospel atau bidang istilahnya lagu-lagu Injil yang membuat dia sebenarnya demen nyanyi, intinya demen nyanyi. Cuman maksudnya gini, dia tuh seorang pencipta lagu yang sudah berkarya di namanya 404 yang membuat dia nanti menjadi bencana ya. Istilahnya gini, 404 ini sudah hidup menghidupi dia dan menghidupi labelnya. Ketika dia ngerasa 404 ini hampa, dia suka dengan apa yang terjadi di 404 ini atau bandnya ini. Cuma dia ngerasa bahwa ini tuh bukan tujuan dia. Artinya banyak lagu-lagunya dia yang di awal karirnya 404 ini yang lebih menunjukkan bahwa dia bisa istilahnya memberikan pelajaran, menunjukkan kasih Tuhan. Ini bukan istilahnya bukan sengaja aku rohani ini, cuman maksudnya aku cuma terfikirkan itu dengan kata-katanya Ruth itu di film ini. Menunjukkan kasih Tuhan, memberikan pelajaran, memberikan suatu hal yang baik. Tapi for ini istilahnya sudah melenceng, menurut Ruth sudah melenceng dari apa yang tadinya menjadi tujuan si Ruth ini. Partner duetnya pun yang tadinya mengandalkan Tuhan sudah tidak lagi istilahnya berfokus kepada mengandalkan Tuhan di awal keartisannya. Pada saat calon suaminya itu meninggal, Ruth mencoba untuk setia bersama dengan Leah dan juga Bu Naomi, calon mertuanya, untuk mengurus dia karena istilahnya dia mungkin ngerasa bertanggung jawab dan ingin berbalas budi dengan kebaikan si calon suaminya itu. Awalnya kan aku bilang ya, Ibu Naomi yang versi ini tuh ketus sama dia karena dia tidak setuju dengan kehadirannya Ruth, tapi Ruth tetap istilahnya mendapatkan atau memberikan suatu hal yang baik gitu, suatu hal yang tulus, kasih yang tulus yang dia berikan kepada calon mertuanya ini. Si calon mertuanya ini awalnya menolak Ruth karena dia emang terpukul dengan kematian si istilahnya anak dan juga suaminya secara bersamaan. Nanti akan aku kasih tahu kenapa. Nah, si Ruth ini merasa bertanggung jawab mengurus Bu Naomi yang sekarang seorang diri. Ada Leah seperti itu, tapi nggak tahu di tengah film Leah kemana gitu ya. Tapi aku ngerasa bahwa ketulusannya Ruth ini
menggambarkan sekali ketulusannya Ruth yang ada di Alkitab, karena di Alkitab itu dia bisa bertemu dengan Boaz karena dia udah disuruh pergi sama si mertuanya itu, istilahnya ya di Alkitab juga gitu. Tapi dia nggak mau, dia cuma mau setia. Pada saat dia mencari kerja pun di Alkitab dia tahu bahwa seorang perempuan pada saat itu cuma bisa punya pekerjaan tuh dikit. Jadi dia benar-benar cari, benar-benar berusaha untuk kayak menghidupi keluarganya. Di konteks yang ini dia kan bukan keluarga ya, tapi ketulusannya Ruth ini sendiri menggambarkan bahwa wah, ternyata Ruth ini adalah orang yang bertanggung jawab. Pada saat dia bertemu dengan Boaz, sang pemilik kebun anggur di tempat dia bekerja di yang versi modern ini, bahwa dia istilahnya awalnya skeptis sama apakah dia bisa menemukan cinta lagi, karena gini, menurut dia meninggalnya sang pacar dalam hal ini, dalam versi film ini udah cukup membuat dia terpuruk. Apakah dia bisa istilahnya mendapatkan cinta lagi? Terus ternyata yang membuat meninggalnya sang pacar adalah bosnya ini, bos keartisannya ini, yang ingin fokus kepada apa yang dinamakan sama karirnya. Karena 404 atau si band ini tanpa Ruth is nothing, tanpa Ruth nggak bisa apa-apa mereka. Nah si bosnya ini ternyata pelaku besar meninggalnya mereka. Nah si Naomi pun atau calon mertuanya ini dari awal yang ketus sampai benar-benar menerima Ruth sebagai anaknya, dan menerima Ruth sebagai menerima meninggalnya anaknya dan suaminya secara bersamaan. Mungkin awalnya terpuruk kali ya, karena kenapa dia ketus, tapi sebenarnya awalnya juga ketus itu. Tapi yang aku belajar dari sini adalah kesetiaannya Ruth. Sekali lagi gue bilang, kalau dia seandainya abai sama apa yang menjadi panggilannya, istilahnya ya, apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya gitu ya, dari awal dia pun mau berfokus ke lagu-lagu Injil pun itu udah bagus, karena memang di Amerika kan diakui banget kan lagu-lagu Injil kan. Terus kesetiaannya Ruth ini juga diuji dengan menemani Lea dan juga mertuanya, ada dalam hal ini calon mertuanya yang harus pindah dan harus memulai hidup baru di pedesaan. Menurut aku, bagi seorang wanita yang istilahnya tidak punya tanggung jawab sama sekali terhadap sebenarnya terhadap calon mertuanya ini, Ruth masih mengambil tanggung jawab itu aja udah menunjukkan bahwa ada jalan Tuhan di situ gitu. Ada satu hal yang Tuhan mau taruh di perjalanannya Ruth di pedesaan itu gitu. Ketika dia mencari pekerjaan pun niatnya tulus untuk kayak menghidupi dia dengan ibunya, padahal dia tidak. Dia dengan calon mertuanya yang sekarang udah dianggap ibu ini, padahal dia tidak punya tanggung jawab sama sekali terhadap ibunya. Yang aku belajar dari hal ini adalah ketika kita berfokus kepada Tuhan, ketika kita berfokus kepada ketulusan gitu ya, menebarkan ketulusan gitu, kita akan menuai apa yang kita istilahnya mungkin inginkan. Awalnya mungkin ragu ya, tapi aku tahu betul bahwa ketemunya Ruth dengan Boaz di film ini itu nggak akan terjadi ketika Ruth memilih untuk ya udah, kan pacarku udah meninggal, aku cari cowok lain lah, dan aku tidak memperhatikan keluarga itu lagi lah. Ternyata kedua orang yang sama-sama terpuruk ini, tiga sih sebenarnya,
kedua orang yang sama-sama terpuruk ini akhirnya bisa berdamai, bersatu hati gitu ya, sehingga membuat Ruth mendapatkan istilahnya pengganti atau takdirnya dalam hal ini bertemu dengan Boaz yang memang seharusnya sudah menjadi jalannya Tuhan menurut aku sih. Itu saja yang bisa pas dari Ruth and Boaz versi modern. Bye guys.